Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 3 dan ayat yang keempat dulu kita sama-sama baca, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah orang-orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat yang ke-10 dan 11, saudara. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, kita melihat ada sesuatu yang aneh di sini terjadi. Ya. Orang Israel berperang melawan orang Filistin. Orang Israel kalah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya mereka bisa merebut kemenangan? Orang Israel berpikir, oh ya, kita punya tabut perjanjian, ya, saudara. Kita punya tabut perjanjian. Kita bawa tabut perjanjian, ya saudara. Dan mereka bawa tabut perjanjian, saudara, untuk maju berperang. Dan ketika tabut perjanjian dibawa, saudara, maka Filistin tahu ini sesuatu yang berbahaya, ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Ini sesuatu yang mengerikan. Itulah sebabnya mereka takut. Mereka kuatkan hati mereka, saudaraku. Lalu kemudian mereka tetap maju berperang, saudara. Mereka tahu ini peperangan yang tidak mudah, karena orang Israel sekarang bawa tabut perjanjian. Tetapi kemudian akhir dari cerita itu, saudara, cerita peperangan itu sebuah cerita yang tidak mengenakan. Kenapa? Ketika orang Israel bawa tabut perjanjian, mereka tetap kalah, saudara. Bahkan kekalahan mereka sudah 30.000 orang pasukan berjalan kaki mati dibunuh oleh orang Filistin. Sebetulnya kalau dilihat, ya saudara, kalau kita mengerti firman ini nggak aneh. Kalau kita tahu firman Tuhan, saudara, ini bukan sesuatu yang aneh. Berperang lalu membawa tabut perjanjian tapi kalah, gitu, saudara. Ya. Ini sebetulnya tidak aneh. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti firman seperti orang Filistin mengerti waktu melihat orang Israel bawa tabut perjanjian. Orang Israel juga bangga ketika mereka membawa tabut perjanjian. Nah, ya, syukurin, ya, rasain. Kami sekarang punya kekuatan yang luar biasa, tabut perjanjian. Ternyata dari zaman dahulu, saudaraku, dari zaman perjanjian lama, sebetulnya kekuatan yang Allah berikan itu bukan kepada benda, tapi kepada saya dan saudara. Ada amin, saudara? Power itu, kekuatan Allah, penyertaan Allah itu bukan diberikan kepada satu benda. Sehingga ketika kita bawa benda itu, jimat nih saudara, jimat, ketika kita bawa benda itu, maka kekuatan kita menjadi bertambah. Bukan. Kekuatan yang Tuhan berikan itu kepada saya, kepada saudara. Bisa bilang amin, saudara? Kepada pribadi lepas pribadi kita, bukan kepada benda. Yang kemudian kalau benda itu ada dan kalau benda itu tidak ada, maka itu akan mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi keberhasilan saya, mempengaruhi kemenangan-kemenangan saya dan saudara. Makanya kita mesti ngerti firman. Karena kalau kita nggak ngerti firman, nanti akhirnya apa? Penekanannya kita sama kebendaan. Misalnya sama sesuatu yang dikasih sama hamba Tuhan, sama apa, barang-barang yang dari Israel. Kalau kita bawa benda yang dari Israel, nanti aduh, kayaknya ada kekuatan yang ada sama kita. Enggak. Jadi kita menuhankan benda. Ini serius, saudara. Bahkan saudara melihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu memang sakral, saudara. Tabut perjanjian itu memang ada sesuatu yang luar biasa. Tapi saudaraku, penekanannya bukan pada tabut perjanjiannya.
Ini yang saya dan saudara harus mengerti. Ini yang saudara dan saya harus pahami dulu. Kenapa? Karena masih terlalu banyak orang-orang Kristen yang masih kebendaan. Kalau bawa ini, kalau punya ini, kalau punya itu, kalau ini, kalau ada ini, kalau ada itu. Bahkan dulu ada yang saya dengar, kalau orang bawa, kalau ke Israel mesti bawa pasirnya Israel, nanti disimpan. Tabut perjanjian aja dibawa tetap kalah. Kenapa? Karena mereka tidak menghadirkan, sudah kehilangan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam diri mereka itu sudah tidak ada Tuhan sebetulnya. Makanya apa? Mereka kalah. Karena hidup mereka hidup dalam kejahatan, hidup di dalam ketidakadilan, di dalam kenajisan, saudara. Sehingga Tuhan nggak ada. Bendanya masih ada, tapi Tuhannya sudah nggak ada. Tuhannya tidak hadir dalam hidup mereka. Yang kita harus pastikan Tuhan hadir dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Tuhan hadir, makanya sebetulnya ada kaitan tuh saudara, perjanjian lama sama perjanjian baru. Makanya perjanjian lama sama perjanjian baru tuh bukan sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu yang berbeda ini jadi dua kitab. Ini jadi satu kitab. Dalam Alkitab kita itu satu kitab. Makanya apa? Perjanjian baru itu disebut sebuah hukum yang menyempurnakan, bukan menggantikan hukum perjanjian lama, menyempurnakan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama sudah ditulis seperti ini. Makanya dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Bisa bilang amin, saudara. Artinya apa? Yang harusnya ada dalam, pastikan dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, pasti menang. Ada amin, saudara. Pasti menang hidup kita, pasti bisa keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong saya dan saudara. Bukan tentang bendanya, saudara, dan bukan tentang bendanya. Jangan pernah dikecohkan, jangan pernah ditipu dengan hal-hal seperti. Akhirnya apa? Kita menuhankan benda. Dulu saya dengar ada kalau saya jualan sepatunya saya bawa, ya. Dalam satu ibadah KKR saya bawa, ini sepatunya dibawa, ya, diangkat. Ini Tuhan berkati. Lalu kemudian sepatu ini saya nggak jual, sepatu ini saya cuma pajang aja. Jadi kayak jimat di toko saya. Maaf nih saudara, itu sebuah kesesatan. Yang membuat Tuhan memberkati kita itu bukan karena ada sepatu itu yang nongkrong di toko saudara. Tapi apa? Hidup kita yang menjadi sasaran berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Hidup kita yang Tuhan lihat. Jadi itu jadi jimat, jadi tambah jahat kita di mata Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman, saudara. Saya cuma mau bilang begini, kalaupun gitu, saudara undang ada pendeta gede, saudara, ya, datang ke tempat saudara, tolong doain. Tapi kalau hidup saudara nggak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara sendiri secara pribadi, maka doa itu jadi sia-sia. Jadi doa itu jadi nggak ada arti. Mungkin saja beberapa saat doa itu berpengaruh, tapi kemudian yang akan menentukan berkat itu turun atau tidak dalam hidup saudara, dalam usaha saudara adalah bagaimana Tuhan melihat, ada Tuhan nggak, ada kita menghadirkan Tuhan nggak dalam hidup kita. Jangan dirubah-rubah sih saudara, dan jangan biarkan kita dirubah-rubah oleh hukum-hukum yang nggak jelas. Aturannya sudah jelas seperti, bayangkan tabut perjanjian itu tuh saudara, sesuatu yang sakral saudara, tetapi itu tetap benda. Itu tetap benda. Ini Bapak Ibu saudara, ini yang kita sama-sama harus perhatikan, sama-sama kita harus renungkan. Kalau ke depan kita bicara tentang kemenangan, kalau ke depan kita bicara tentang keberhasilan, kalau ke depan kita bicara tentang apa ya, sesuatu yang mulia, saudara, keindahan hidup, lihat dulu hidup kita. Adakah kita jadi bait Allah yang sesungguhnya, di mana bait Allah tetapi ada Tuhan yang sungguh-sungguh hadir tinggal dalam hidup kita, atau jangan-jangan tinggal bait Allahnya, tapi sebetulnya Tuhan sudah nggak ada di sini.
Yang dalam kitab Yehezkiel melihat roh Tuhan meninggalkan bait Allah. Bait Allahnya hancur? Enggak. Bait Allahnya ambruk? Enggak. Bait Allahnya tetap ada, tapi Tuhannya sudah enggak ada. Jangan sampai itu sudah. Kehidupan kita seperti itu. Bait Allahnya masih ada, tapi Tuhannya sudah enggak ada. Pastikan, saya harus memastikan hidup saya untuk supaya saya harus memastikan tiap-tiap hari ada Tuhan yang hadir bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya, hidup di dalam hidup saya. Sehingga ketika saya harus menghadapi tantangan sehebat apapun, seberat apapun, saya percaya Tuhan jadi penolong buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dia yang menolong kita, dia akan memberikan solusi, dia akan memberikan hikmat akal budi kepada kita. Sekali lagi, jangan penekanannya kepada bendanya. Dimana kalau ada ini, selalu dipakai. Kayak jadi jimat. Jadi jimat, saudara. Yang kalau kata orang Islam, Muslim, musyrik. Menduakan Tuhan. Ya. Lewat benda. Orang Kristen sekarang nggak mau dibodohi, ya. Kalau pakai kalung ini, kalau pakai ini, kalau begini, kalau ada apa, jadi nggak beda kita sama perdukunan, sama klinik-klinikan. Nggak boleh, saudara, jahat. Bahkan itu semakin membuat Tuhan marah sama saya dan saudara. Kalau saudara simpan itu, kita udah hancurin tuh, ada patung-patung, ya, waduh apa namanya, kaca di depan toko udah dihancurin, kepruk-keprukin. Tapi kemudian kita disesatkan dengan cara yang berbeda, tapi sebetulnya sama. Iya kan? Dalam kekristenan diajar nggak boleh ada beginian, nggak boleh ada kaca-kaca, nggak boleh ada patung apalah kayak gitu. Tapi ternyata waktu kita jadi Kristen, waktu kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, kita dibelokkan arah kita. Itu penyesatan. Nggak ada kata yang lebih tepat. Itu penyesatan. Jangan mau disesatkan. Yang membuat Tuhan memberkati saudara bukan karena gereja di mana saudara bergereja, bukan karena pendeta di mana saudara digembalakan, tapi karena Tuhan melihat hidup saudara. Ada amin? Ketika saudara sungguh-sungguh, saudara belajar melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan lihat saudara seperti wadah yang siap diisi. Bukan saya yang memberkati saudara, tapi keputusan saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan itulah yang kemudian memutuskan, yang menjadi apa namanya, menjadi penentunya. Adakah hidup saudara diberkati atau tidak? Adakah hidup saudara ketika dalam peperangan ditolong atau tidak? Karena kalau masuk di gereja di sini digembala, enggak sama aja. Buat saya sih, ya. Saya merasanya sebetulnya sama aja. Kenapa? Karena ya kembali kepada pribadi orang itu, kembali kepada pribadi anak Tuhan itu. Ketika hidupnya jauh dari Tuhan, ya sudah, nggak ada arti. Sudah boleh didoain, sudah boleh apa, sudah boleh punya apa aja, benda-benda yang didoain atau bagaimana, nggak ada arti. Saya sampaikan ini supaya sudah lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi dan lebih tegas di dalam hidup ini, lebih tegas. Saudara nggak kompromi sama hal-hal yang seperti itu. Saudara nggak boleh kompromi sama hal-hal seperti itu. Ada aja saudara Alkitab lah, Alkitab dari mana lah, dikasih sama pendeta siapa, kalau dipegang, percaya banget. Kalau pakai Alkitab, kalau bawa Alkitab ini, misalnya, kita mulai klinik-klinikan tuh, saudara. Kita mulai masuk dalam ilmu perdukunan. Udah cukup, jadikan hidup kita bait Allah. Pastikan ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ada amin, saudara.
Ya, pastikan bahwa kita ini jadi bait Allah yang kudus, di mana Allah nyaman hadir dalam hidup kita. Kita menjadi bait Allah yang dimana ketika Tuhan hadir itu Tuhan puas. Tuhan puas. Kenapa? Ada jamuan kita menjadi pelayan Tuhan yang melayani bait Allah ini. Bait Allah di mana? Kan bait Allah ya sudah. Kalau saudara datang ke rumah saya, diem, nggak dikasih apa-apa, suasananya nggak enak, nggak nyaman, nggak betah. Nggak betah saudara datang ke tempat saya. Tapi kalau tempatnya nyaman, dikasih sesuatu, dijamu sesuatu, nah seperti itulah kira-kira. Adakah Tuhan dipuaskan ketika Dia hadir dalam hidup kita? Adakah Dia dilayani, saudara, ketika Dia hadir dalam hidup? Ataukah Dia hadir hanya kita manfaatkan Tuhan? Ya. Saudara hadir di rumah saya saudara hadir di rumah saya manfaatin saudara. Saya kasih bon-bon, tolong dong bayar. Aduh, saya cerita masalah saya minta tolong. Puaskan Dia lewat hidup kita, ada amin saudara. Puaskan kita lewat doa kita, penyembahan kita. Puaskan Dia lewat pelayanan kita. Puaskan Dia. Sehingga kita nggak usah minta, kita nggak usah minta. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, ada amin saudara. Ya kita nggak usah minta tuh, nggak usah. Saya jarang minta, sungguh saya jarang minta. Tapi saya alami, saya rasakan yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, kalau kita melihat bersama, Bapak Ibu Saudara, ayat 14, Saudara. Sampai 18. Ayat 14 sampai 18, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bulat, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Israel. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Finehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang. Saudara, kalau sudah melihat ya saudara, ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 bilang, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota. Imam Eli, ya. Imam Eli adalah pemimpin buat bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi yang saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana ini nih saudara. Ini juga yang menjadi teguran buat kita. Sama-sama kita mau merendahkan hati kita, kita dengar pesan firman Tuhan, termasuk saya, kita. Apa itu saudara? Imam Eli tidak berfungsi seperti yang seharusnya, sebagaimana seharusnya. Seorang imam, ya saudara, yang harusnya menjadi pemimpin, yang mengarahkan, yang mengingatkan, yang menasehati. Tetapi yang saya lihat dia tidak berfungsi. Ketika pun sebetulnya ya saudara, ketika pun sebetulnya ini nih saudara, ayat 13. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah. Orang Israel lagi pergi, orang Israel lagi berperang, dia lagi cuma duduk di pinggir jalan sambil nunggu-nunggu di kursi goyang.
Harusnya, ya maaf saudaraku, harusnya ketika orang Israel pergi berperang, ini sebuah keadaan yang mencekam, ini satu keadaan yang berbahaya. Harusnya dia masuk ke dalam bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bawakan, dia topang saudara, dia topang Israel. Harusnya. Mungkin sudah bilang begini, ya udah tua sih Pak Gem. Iya udah tua, tapi orang berdoa kan nggak kenal tua. Kalau orang berperang kenal tua, kenal usia. Tapi kalau orang berdoa nggak kenal tua. Ada amin Bapak Ibu saudara. Orang tua apakah nggak bisa berdoa? Orang tua nggak bisa perang, nggak bisa lagi angkat pedang. Tapi kalau berdoa pasti bisa. Saya ingat papa saya ingat mama saya sampai masa tua. Saya diceritakan sama kakak saya yang sebelum mama saya meninggal, sudah sore-sore mereka sudah berdoa. Mama sama kakak saya Esther, mereka sudah doa, sore-sore sudah berdoa. Doain anak-anak, doain cucu-cucu, ya sudah. Berdoa. Lalu kemudian kakak saya masuk ke dapur, ya saudara, beres-beres masak buat malam, saudara. Lalu kemudian apa? Masuk, mama udah tiduran, mama dibangunin sudah gak bangunan. Doa mah bukan nggak kenal Tuhan. Amin. Doa nggak kenal Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Cuman duduk, berdebar-debar, tapi cuman duduk. Ngapain? Dia tahu apa yang harus dia buat. Maaf, ini juga buat firman buat saya. Saya pemimpin, Imam Eli pemimpin. Tapi ini bukan cuma bicara tentang pemimpin, bagaimana kita berfungsi atau kita tidak. Kita ini melakukan fungsi kita atau tidak. Sebagai suami, berfungsikah kita? Sebagai istri, berfungsikah kita? Ini bicara tentang fungsi. Sebagai orang tua, berfungsikah kita? Sebagai pelayan Tuhan, kita berfungsikah maksimal? Karena saya lihat ini Imam Eli nggak berfungsi. Waktu takut Allah dibawa, saudara, Imam Eli nggak bilang jangan, bukan itu. Udah biarin. Mengerikan. Waktu anak-anaknya hidup dalam kejahatan, Imam Eli nggak pernah tegur. Cuman ketika sudah mulai merebak, sudah mulai jadi gosip, Imam Eli mulai bilang ingetin jangan, nggak bagus. Cuman gitu aja. Padahal dia sudah tahu lama. Ini bicara tentang orang yang tidak berfungsi, melakukan fungsinya. Maaf saudara, setiap kita ini punya fungsi. Bisa bilang amin saudara. Kita ini punya fungsi Bapak saudara. Kita ini hadir punya fungsi, punya tugas, punya kewajiban. Siapapun kita punya. Saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai mama ada fungsi. Nah pertanyaannya, kita sudah melakukan enggak fungsi kita? Kita melakukan enggak tanggung jawab kita, tugas kita? Itu. Karena Imam Eli tidak melakukan fungsinya. Imam Eli tidak melakukan tugasnya. Cuma dia melihat anak-anak yang begitu, ya dia nggak ada, jangan, nggak bisa, ngotot gitu. Anak-anak yang ngelawan ngotot, nggak bisa. Nggak ada cerita seperti itu. Orang-orang bawah pasti minta izin sama Imam Eli. Imam Eli bilang, Imam Eli harusnya mengingatkan kepada mereka, bukan itu yang kalian harus datang sama Tuhan, minta ampun dulu. Imam kan lebih ngerti. Bukan itu, bukan tabut perjanjian yang kalian harus bawa. Kalian harus merendahkan diri. Yuk sama-sama, yuk kita datang sama Tuhan, merendahkan diri. Harusnya begitu. Imam Eli mungkin bilang begini, ya habis mereka nggak minta. Ya. Habis mereka nggak dorong saya. Ya. Ribet, jadi susah. Kalau kayak gitu susah saudara. Ya, lempar kesalahan. Kalau kayak gitu cuma nggak bisa. Pemimpin nggak bisa lempar kesalahan. Pemimpin harus berani ambil tanggung jawab. Nah ini saudara,
Yang saya lihat, coba kalau saudara ingat tentang Adam, ya, Adam nggak berfungsi. Yang saya sering kali ingatkan, waktu Hawa lagi digoda sama ular, Hawa lagi dideketin, lagi dipepet sama ular. Ular lagi ngerayu Hawa, diajak ngobrol sama Hawa. Adam diem aja. Ada orang bilang begini, Adam soalnya ada di sana, mereka makanya nggak boleh suami istri pisahan tuh. Bukan masalah pisah atau enggaknya, berfungsi enggak kita? Maaf saudara, bukan tentang duaan, berdua, bagaimana benda-benda lorowan. Bukan tentang itunya. Tapi berfungsi nggak, istri berfungsi nggak jadi istri yang benar, suami berfungsi nggak jadi suami yang benar. Bukan tentang runtung-runtungannya, karena ini Adam dan Hawa yang runtung-runtungan terus. Tapi ketika Hawa lagi dipepet sama ular, diam. Harusnya dia ingat, udah, enggak, ini obrolan kayaknya udah nggak sehat, yuk, udah. Dia nggak pernah melirik, dia nggak pernah melotot sama Hawa, dipelototin tah Hawanya, kasih kode tah, nggak ada. Maaf nih saudara, saya lihat nih begini, ya, saya lihat siapa itu yang Elimelek, istrinya siapa sih? Naomi. Naomi itu orang yang rohani loh saudara. Naomi itu saya lihat orang yang rohani. Makanya apa? Yang kita bisa lihat buktinya, anak-anak mantunya nggak mau pisah sama Naomi. Ya, anak-anak mantunya nggak mau pisah sama Naomi. Tapi apa? Itu yang saya lihat. Maaf nih saudara, bukan tentang menghakimi, enggak. Ini jadi pelajaran buat kita. Nggak ada hak untuk kita menghakimi, karena kita juga punya kekurangan. Tapi firman Tuhan datang sama kita, ngingetin kita. Naomi kurang berfungsi, ngingetin. Waktu suaminya lagi keder, waktu suaminya lagi pengen mutusin untuk pergi ke Moab, saudaraku. Naomi, saya percaya Naomi itu seorang istri yang luar biasa. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuma diem, terserah papa. Terserah papa. KB terserah. Enggak, saya bukan lagi ngajarin tentang berumah tangga. Tapi saya cuma, firman Tuhan lagi ngajarin kita tentang bagaimana hidup kita ini berfungsi seperti yang seharusnya. Ketika kita harus mengingatkan, kita harus ingatkan. Ketika kita harus tegur, kita harus tegur. Enggak terusnya cuma diam, terserah. Jadi pribadi terserah. Mungkin Elimelek punya temperamen yang suka ngotot, saudara. Mungkin, ya. Mungkin ada suami-suami yang nggak bisa dapat masukan istri, gitu. Ada. Ya saudara, kalau istri ngomong sedikit langsung nyolot. Tapi paling tidak sesuatu yang harus disampaikan, ya harus disampaikan. Sesuatu yang harus diingatkan, ya harus tetap diingatkan. Saya lihat nih saudara, Naomi nih saudara. Makanya apa? Tuhan bela Naomi, Tuhan kasih panjang umur sama Naomi. Kenapa? Kan ada nilai-nilai yang baik yang Tuhan masih temukan dalam dirinya Naomi. Tapi Naomi kelemahannya apa? Naomi nggak berani menyampaikannya. Adam ada di sini. Adam harus bilang begini. Yuk keluar, dia pergi. Tarik. Tapi Adam dia. Imam Eli sama. Imam Eli harusnya mengarahkan, paling tidak dia bilang waktu orang Israel pergi keluar, dia masuk ke bait Allah, dia bilang, Tuhan, duduk, nggak perlu berlutut, duduk aja Tuhan, ampuni si Tuhan, ampuni saya, ampuni kesalahan Israel Tuhan. Karena ini Israel sebelumnya sudah kalah.
Dia tahu seorang hamba Tuhan, dia bisa ngerti situasinya nggak baik. Dan dia tahu bahwa bukan tabut Allah yang jadi sumber kemenangan, tapi apa? Yang jadi sumber kemenangan adalah hidupnya orang Israel. Dan hidup orang Israel berantakan. Dan dia harusnya sudah sadar, dia harusnya bisa mengingatkan, bukan jangan bawa tabut Allah. Tapi bagaimana hidup kalian yang harusnya benar di hadapan. Yuk datang yuk kita sama-sama merendahkan diri, yuk. Harusnya nggak ada tuh ajakan begitu. Mau suruh Israel yang bilang ya harusnya gitu, harusnya ya Imam Eli yang bilang, yang ajak. Kayak saudara dimakan sama saya, ya makan sama saya. Nggak enak kan kalau saudara yang minta berdoa, ngajakin berdoa. Harusnya kan berdoa saya, harusnya kan ajakan itu dari saya, kita doa dulu yuk. Tolong kita ya Bapak Ibu Saudara. Enggak, ini firman juga buat saya, karena seringkali saya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sebagai suami, sebagai papa, sebagai gembala, sebagai tugas-tugas yang Tuhan taruh di atas pundak saya. Banyak, sama juga saudara juga banyak. Sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai orang percaya anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Adakah kita sudah melakukan fungsi kita dengan baik? Saya percaya saudara, kalau benda ini berfungsi, ya ini nih saudara berfungsi buat saya. Kalau ini saya nggak bawa kacamata, aduh saya kesiksa, akan menghambat tugas-tugas saya. Artinya begini, makanya begini. Kalau sampai saya bisa begini, saya sudah pergi nih, sudah doa pagi nih, saya sudah pergi, saya bisa balik lagi loh, sudah ambil kacamata. Saya sudah sampai di gereja nih, saya ingat wah kacamata mana. Saya bisa balik lagi tuh ke Setiabudi. Kenapa? Karena ini berfungsi. Artinya begini, kalau hidup kita berfungsi, Tuhan belain kita. Ada amin saudara? Tuhan belain kita, Tuhan ingat kita, Tuhan gak tinggalin kita. Kalau apa? Kalau ini berfungsi. Tapi kalau ini kacamata sudah lecet-lecet, udah rusak, udah gak berfungsi, udah gak bisa nunjang saya. Ketika plus saya menambah gitu, dan ini gak bisa lagi nolongin saya, ya saya tinggal. Tapi selama hidup saudara berfungsi, setelah melakukan bagian tugas-tugas yang seharusnya saudara kerjakan, jangan takut. Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Ada amin saudara? Tuhan gak pernah biarin kita, gak bisa. Ini jatuh ke kolong mobil, sudah saya harus ngerangkak, bagian angel-angel ngerangkak. Kenapa? Karena ini saya butuh. Kalau hidup kita juga berfungsi, kayak apapun kita, Tuhan ambil kita, Tuhan belain kita. Ada amin saudara? Tuhan selamatin kita, Tuhan tolong kita. Kenapa? Ini membantu Tuhan. Hidup kita ini membantu Tuhan, bukan membantu. Tanpa saya juga sebetulnya nggak apa-apa. Tapi karena saya belajar memfungsikan diri saya untuk melayani Tuhan, saudara memfungsikan hidup saudara untuk melayani Tuhan, Tuhan bela. Yuk saudara, sama-sama kita lakukan bagiannya kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya buat saya dan saudara. Ya, Tuhan akan lakukan. Nggak bisa enggak, saudara. Tapi Imam Eli gagal di sini. Dan ada banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gagal, tidak melakukan fungsinya dengan benar. Maaf, Tuhan nggak punya kewajiban bela Imam Eli. Imam Eli syok, sampai Imam Eli terjenggang jatuh, patah leher. Bukan masalah tua, Tuhan biarin. Berapa kali saya ngalamin sesuatu saudara, berapa kali saya sudah diperhadapkan sama maut. Ya.
Saya pernah GERD saya naik sudah, ngoncok. Saya khotbah di Jakarta, ya saudara, saya khotbah di Jakarta, ini GERD saya naik. Untung saya sudah mau selesai firman, saya cepetin aja, saya udah nggak angkat pujian lagi, saya cuma angkat pujian, saya serahin sama WL. Saya langsung lari ke mobil, saya buka ini saya saudara, apa namanya, saya udah nggak bisa napas, ini naik, saya tekan ini ulu hati saya. Kalau pengen mati, emang GERD bikin mati sudah ternyata. Sampai saya udah nggak bisa napas, sudah. Ini naik, ini membesar, perut ini membesar. Selamat malam ini. Saya mau masuk rumah sakit nggak jadi. Besoknya saya pulang. Di jalan untung sudah dekat Cirebon. Ya untung saya bukan saya nyetir. Kumpat lagi, naik lagi. Waduh, ampun. Berkali-kali saya pulang yang setelah saya vaksin, Bapak Ibu. Setelah saya vaksin, hari ini saya vaksin, besok saya harus berangkat ke Surabaya. Ada pemakaman hamba Tuhan di sana. Orang bilang kalau habis vaksin jangan pergi-pergi, mati. Ya sudah. Rada kebayang sih kata-kata itu. Dan benar sudah, ini kayak geremeng-geremeng, kayak banyak semutnya. Kepala ini kayak banyak semutnya. Kepala saya ini nggak pernah kayak banyak semutnya gitu. Gerung. Terus mata kayak beleken. Terus saya nggak ada beleknya. Ya saya ini nggak ada, tapi kayak beleken. Terus atau saya udah sampai di hotel, saya periksa, mata saya merah sudah. Pembuluh darah di matanya pecah. Untung saya bawa tensian meter ya. Saya ukur 187 atau 186, bawahnya 116. Kalau Tuhan nggak tolong, pecah. Pulang-pulang serok. Dalam segala keadaan Tuhan bela kita. Ada amin saudara. Dalam segala keadaan Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita belajar memfungsi, belajar. Saya tidak bilang hidup saya sudah berfungsi dengan baik, tidak. Saya belajar memfungsikan hidup saya sebagaimana yang seharusnya saya lakukan. Walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak kelemahannya, itu pasti. Tapi saya belajar untuk tidak mengabaikan tugas-tugas saya. Yang seharusnya saya kerjakan, saya harus kerjakan walaupun kadang-kadang capek. Minggu habis ibadah saya mesti ke Depok, mesti adain acara pelantikan di Depok. Capek, harus setir, capek. Tapi ya sudah, memang tugas. Dan tolong kita ya sudah, ya, supaya karena saya percaya ketika kita berfungsi, Tuhan bela kita habis-habisan. Ada amin saudara. Tuhan gak biarkan kita. Tuhan gak geletakin kita. Terserah. Mari kita menyembah.